Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan saudara-saudara yang bisa mengikuti baik secara online maupun offline, saya mengajak mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, telah menciptakan alam semesta tempat kita hidup, dan juga telah menurunkan kitab Al-Qur'an sebagai pedoman yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa kitab itu adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya, hudal linnas, petunjuk bagi orang yang selain orang beriman, juga manusia secara keseluruhan, hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, agar manusia bisa di dalam hidupnya ini menjalani kehidupan dengan benar, dengan hak, karena sesungguhnya alam semesta ini juga diciptakan dengan hak, dan ada hari yang al-haq, yaitu hari kiamat, hari kemudian yang manusia pasti akan menuju ke sana. Manusia sadar atau tidak sadar pasti akan mengikuti proses kehidupan itu, dari kelahirannya, kematian, sampai kebangkitan, sampai dia apakah nanti termasuk orang-orang yang selamat akan masuk surganya Allah, atau menjadi orang-orang yang tidak selamat akan menjadi penghuni neraka yang penuh dengan siksaan. Juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, bagi Nabi utusan Allah yang terpilih sebagai suri teladan. Saya manusia tidak ada alasan untuk membantah bahwa tidak ada seorang Nabi yang belum datang kepada mereka. Ya. Jadi sudah ada kepastian bahwa Nabi Rasulullah Muhammad SAW sudah datang dan juga sudah menyampaikan semua hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan manusia, dan juga hal-hal yang akan menjerumuskan manusia ke jalan yang batil atau mengikuti langkah-langkah setan. Petunjuknya semuanya sudah dijelaskan. Bahkan Al-Quran juga telah menjelaskan kepada kita berkaitan dengan segala bentuk peristiwa, termasuk yang berkaitan dengan perjalanan waktu. Nah, pada kesempatan ini di seri yang ke-230 ini, perkenalkan pada subuh ini kita akan membahas berkaitan dengan makna pergantian waktu ini. Ya, waktu memang sangat berharga, ya. Sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya di surah Al-Hasyr yang kita bacakan tadi pada rakaat yang kedua. Manusia itu tidak memperhatikan apa yang harus dipersiapkan, karena kalau kita ikuti ya dari perjalanan hidup manusia, dari yang manusia pertama kita hidup di dalam alam rahim, ya. Sebelumnya sudah ada ruh, tapi jasadnya belum ada. Ketika berada dalam alam rahim, manusia jadi manusia karena ditiupkan ruh ke dalam janin pada usia 4 bulan 120 hari. Nah, dari situ kita bergeser nih. Proses yang terjadi di dalam alam rahim adalah terjadinya pembuahan sekaligus juga pertumbuhan janin, sampai kemudian cukup waktu untuk lahir. Dan proses berikutnya adalah kelahiran. Ini adalah perjalanan waktu.
Sehingga yang kita kenang adalah manusia mengenal hari kelahirannya, tanggal kelahirannya, dan tanggal kelahirannya dibawa-bawa terus sampai dia dewasa pensiun. Pertama kalau masuk sekolah ini Pak ya, masuk sekolah ini tanya nih tanggal lahirnya, bulan lahirnya. Zaman kita dulu banyak orang-orang dulu yang tidak tahu tanggal lahirnya, ya. Bulannya, paling ingat tahunnya. Kadang-kadang juga dibuat-buat, karena zaman dahulu mungkin belum terpikirkan, ya. Nanti zaman sekarang ini urusan tanggal sangat penting. Kalau pegawai negeri karena berkaitan kapan dia waktu pensiunnya. Jadi kalau tidak tahu bulan dan tanggalnya, pasti dibuat tanggal 31 Desember. Nah, inilah yang beruntung. Termasuk saya juga sudah dilacak nih, kapan tanggal lahir dan bulannya itu tidak diketahui. Cuma disebut tahun 66. Ketika saya datang di Palembang sini, tanya oleh bagian kepegawaian industri, tanggal berapa, bulan berapa lahirnya ini? Saya bilang, apa pentingnya itu Pak? Ini menentukan kapan Bapak mau dipensiunkan. Wah, perlu juga ini. Sebaiknya Bapak kembali lagi dulu ke sana, menanyakan. Wah, repot itu. Karena saya tidak tahu itu ya. Mau tanya sama siapa gitu ya. Ini aktenya sudah keluarnya adalah tahun saja yang disebut. Nah, ternyata ada jalan keluar. Ada jalan keluar yang lain Pak? Ada katanya. Gimana caranya? Langsung ditulis 31 Desember. Kalau begitu itu aja Pak. Daripada saya pulang lagi, repot nih biayanya gitu ya. Saya mau tanya sama siapa juga gitu ya. Dan mau dirubah lagi akte kelahiran. Nah ini contohnya nih. Ya, tapi urusan kurniaan semuanya masih bisa diatur, masih ada jalan keluarnya. Tapi urusan tanggal kelahiran, insyaallah, dan tanggal kematian semuanya sudah tidak ditentukan, tidak bisa. Iza ja'ala ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kalian telah sampai, tidak ada yang bisa memajukan atau mengundurkannya sedikit pun. Sedikit pun tidak bisa. Nah, ini adalah pentingnya kita memaknai berkaitan dengan waktu ini. Nah, dari proses itu manusia lahir masuk ke alam dunia. Di alam dunia diberi waktu yang terbatas. Saya sudah pernah sampaikan dulu bahwa kita dari alam yang 3 kegelapan alam rahim ibu, sempit ruangnya. Ya, tempatnya sangat terbatas. Pergerakannya sangat terbatas, waktunya juga terbatas. Masuk ke alam dunia semakin luas, semakin panjang waktunya. Mungkin 60 tahun, mungkin 50 tahun. Walaupun ada yang baru lahir sudah meninggal dunia gitu, atau bahkan ada yang meninggal dari alam rahim. Tapi dia sudah manusia, karena dia kalau sudah lewat dari 4 bulan itu sudah manusia. Jadi semuanya nanti dikumpul di akhirat. Orang-orang yang meninggal muda masih belia ini semuanya dikumpul karena sudah berbentuk manusia. Nah, ketika itu di dunia lalu ada proses kematian. Jadi saya sampaikan ini supaya menegaskan aja proses-proses yang kita jalani ini. Jadi dari proses pembuahan dalam rahim, ular rahim adalah kelahiran. Proses berikutnya ketika di dunia kita diberi batas waktu tadi, yaitu ada proses kematian. Nah, kematian itulah menjadi pintu. Makanya ada patah mengatakan al-mautu babun. Maut itu, kematian itu adalah pintu. Dan setiap manusia pasti lewat pintu itu. Ini pintu, kalau udah buat rumah itu tidak ada jalan keluar. Kalau mau lihat jendela, lebih cepat lagi matinya. Karena bukan jalan yang benar ya. Kalau dari hotelnya ada orang bunuh diri, lewat jendela itu cepat matinya itu. Nah, jadi tidak ada jalan. Tapi bukan masalah jendela, pintu. Pokoknya kematian adalah pintu. Pintu kemana? Pintu ke alam yang lain-lain. Jadi disebut alam barzakh atau alam kubur. Nah, di sana manusia menunggu ya di alam barzakh ini. Ini kita cerita sedikit saja untuk memaknai berkaitan dengan proses jalan hidup manusia. Dari kematian kemudian masuk di alam barzakh, kita dikuburkan, ada di sana masa penantian. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ada 2 kemungkinan di sana. Bisa dia semakin sempit kembali seperti di alam rahim, tapi alam rahim namanya rahim itu kasih sayang, rahmah. Ya, tapi kalau di alam kubur
ada dua kemungkinan. Dia merasa luas nyaman di sana, kalau dia beramal soleh, beriman dan beramal soleh, menjadi orang-orang bertakwa. Tapi kalau orang yang ingkar kepada Allah, tidak percaya, mendustakan Al-Quran, menjelek-jelekan Al-Quran, para nabi juga diolok-olok, ajarannya hina-hina gitu ya, nabinya pengikutnya dihina-hina, keturunannya dihina-hina, wah tempatnya di alam kubur, di alam barzah ini sempit, bahkan dijepit oleh tanah. Ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa bumi itu menjadi saksi juga sekaligus juga akan menyiksa manusia di alam kubur apabila dia menjadi orang-orang yang pendurhaka. Nah, jadi ada dua kemungkinan, bisa luas, bisa sempit. Ya, bergeser kepada masar nih. Jadi ada proses berikutnya namanya kebangkitan. Manusia dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan ini, manusia akan dihisap, diberikan catatan amal, apakah diberikan di tangan kanannya atau tangan kirinya, atau ada yang dari belakang, sama-sama itu golongan kiri, ashabul simal. Kalau ashabul yamin jelas diberikan dari arah kanan. Nah, ini ada berbeda ini, saya sampaikan sedikit, mungkin teman-teman yang ikut secara melalui online nanti, terutama siswa atau para dosen gitu ya, itu ada mazhab di dunia ini selalu mengatakan ini aliran kiri atau kanan. Kalau kanan, kaum kapitalis, ya, demokrasi liberal kapitalisme. Kalau kiri katanya komunisme sosialisme. Sebetulnya dalam urusan agama ini, itu dua-duanya itu kiri semua. Yang benar itu yang beragama, mengikuti petunjuk agama wahyu. Baik sosialisme maupun komunisme itu sama-sama kiri. Tapi saya tidak tahu kenapa prosesnya kemudian yang ideologinya kapitalisme mengatakan bahwa ini adalah golongan kanan, yang kiri adalah komunisme. Tapi dalam urusan kehidupan yang dalam agama wahyu ini, dua-duanya itu kiri. Kalau dia ateis atau dia sekuler, gitu ya. Yang benar adalah agama wahyu ini, agama Islam, dinullah ini, itu adalah golongan kanan. Karena dalam Quran selalu ditekankan ini, yang golongan kanan, baik di surah Al-Waqiah ini yang sering kita baca, ya, ashabul yamin, ada orang-orang yang beruntung, berada di jalan lurus. Ashabul simal berada di jalan bengkok, berada di jalan yang tidak benar. Tempatnya adalah nerakanya, ancamannya adalah neraka. Kalau ashabul yamin, balasannya adalah surga yang dijanjikan oleh Allah. Dan ini pasti terjadi, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fiha. Dalam Al-Quran, janji Allah adalah al-haq, pasti terjadi, ya. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, pasti terjadi. Nah, orang yang golongan kiri tadi, kalau sudah sampai nanti pada masa sudah pengadilan, mereka sudah penuh dengan ketakutan, ya, dihisap dengan hisap yang buruk, timbangannya pasti bahwa kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya. Keburukannya lebih berat, dan itu sudah menjadi pertanda, ya, karena semuanya akan diukur. Pamay amal miskala zaratin khairan yara, pamay amal miskala zaratin syarran yara. Kebaikan walaupun sebesar zarah pasti ada hitungannya. Keburukan walaupun sebesar zarah yang paling kecil, sebesar biji yang paling kecil pun di dunia ini, semuanya ada balasannya. Dan itu waktunya juga lebih lama, tempatnya lebih luas, ya. Sebutkan dalam berbagai riwayat yang menyebutkan bahwa pada masa manusia akan mengikuti proses yang panjang, ya. Menunggu pengadilan saja itu proses yang panjang, yang menyebutkan 50.000 tahun. Dan dalam proses itu Nabi Muhammad SAW sangat dinantikan syafaatnya ini untuk mempercepat proses. Seluruh nabi-nabi ulul azmi sudah didatangi oleh manusia untuk minta tolong bahwa segera diproses ini, minta tolong ini. Lalu Rasulullah SAW datang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersujud lamanya juga, ya, sangat lamanya, dan baru diperkenalkan doanya untuk segera dilakukan proses untuk menghitung amal-amal manusia. Waktunya lama dan
tempatnya lebih luas daripada bumi, lebih lama lagi. Sampai nanti di akhirat, di paling akhir, paling ujung ini, kalau sebut dengan akhirat itu berarti yang paling ujung sekali, al-akhirat. Apakah dia masuk surga atau neraka, itu waktunya lebih lama lagi, ya, sangat lama. Ya, kalau masuk surga jelas disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Bayin misalnya, itu penghuni surga akan masuk ke dalamnya, yadumuna fiha khalidina fiha, mereka kekal dalamnya abada, khalidina fiha, mereka dalam abada, selama-lamanya, abadi gitu ya, dalam bahasa kita disebutkan abadi. Penghuni neraka ada dua macam, ada yang abadi juga, orang-orang musyrik dan orang-orang kafirnya, tidak mengandalkan Tuhan atau memperserikatkan Allah, tidak percaya pada hari kemudian, malaikat-malaikat, rasul dan seterusnya. Itu jelas sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah itu mereka itu khalidina fiha. Ya, sarrul bariyah, makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Ya, kalau penghuni surga yang ashabul yamin tadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi ini sangat jelas dalam Al-Quran ini, kategori-kategori itu sangat jelas. Ada yang khairul bariyah, tempatnya di tempat yang terbaik, ya. Kemudian sarul bariyah, tempatnya tempat yang terburuk, manusia yang terburuk, tempatnya yang terburuk. Nah, jadi prosesnya tadi pada masa manusia dihisab, ditimbang, kemudian diberikan catatan amal, kemudian manusia juga dikonfrontir. Nah, ini bahasa apa? Konfrontir ini bahasa kasus ini. Kalau di kepolisian ini kan dipertemukan antara orang yang berperkara nih, konfrontir, ya. Siapa yang benar, siapa yang salah, semuanya akan disampaikan. Oh, ini kamu ada dosa sama manusia, ya, sehingga ditukar nih untuk kebaikan. Kalau masih ada kebaikannya akan diberikan kepada dia, gitu ya, yang dizalimi tadi. Kalau tidak ada lagi kebaikannya, terpaksa dosanya dipikulkan kepada orang yang menzalimi. Nah, ini bahayanya. Jadi urusan manusia ini, urusan di akhirat itu, jangan juga kita berpikir bahwa itu di akhirat memang hisabnya sendiri-sendiri, ya. Tapi ada perkara manusia akan saling dikonfrontir untuk mencocokkan. Oh, kamu dulu pernah menzalimi, mengambil barangnya orang misalnya. Nah, itu akan dikembalikan, gitu ya. Sehingga saya pernah dulu menyampaikan, mungkin di dunia ini ada orang yang sangat miskin, selalu dizalimi orang, hartanya diambil. Mungkin ibadahnya yang penting dia beriman, pokok-pokok dia sudah laksanakan. Di akhirat kaget dia, saya kok bisa ini banyak sekali pahalanya. Ternyata waktu di dunia itu banyak dizalimi orang dan dia tidak tahu. Dan mungkin juga banyak diambil hartanya oleh para pejabat yang mengkorupsi. Jadi siap-siap ini rakyat Indonesia nanti mungkin di akhirat, karena banyak elit-elit kita, para pejabat kita mengambil harta negara ini yang sesungguhnya haknya untuk masyarakat, sehingga mereka mengumpulkan harta miliaran, triliunan gitu ya, mau diapa gitu ya. Di akhirat itu jadi musuh. Al-Quran sudah menjelaskan, hadis sudah menjelaskan bahwa orang yang mengumpulkan hartanya di dunia tidak dimanfaatkan dengan benar, sumbernya tidak benar, di akhirat akan menjadi beban. Bukan hanya dipikul, mau jadi musuh. Bahan bakarnya adalah hartanya itu sendiri. Kumpulkan emas, perak, mungkin kendaraan, mungkin rumah, mungkin ini. Kalau tidak prosesnya benar, dengan cara yang halal, digunakan juga tidak dengan benar, tidak dikeluarkan zakatnya, di akhirat menjadi bahan bakar. Yang dibakar siapa? Diri kita sendiri. Masya Allah. Pasti ini kalau manusia ini yakin betul dengan kehidupan akhirat ini, sejahtera manusia di dunia ini, Pak. Kenapa sejahtera? Kalau bisa harta yang dia punya itu selalu dikasih orang. Karena takut nanti kalau ini ada masalah. Sehingga perputaran aset ini pasti cepat berjalan gitu ya. Dia tidak ada orang yang menyimpan di bank ini. Ini hati-hati ya, kita jangan sampai menyimpan bank ini. Banyak orang yang kelaparan misalnya. Wah, itu risiko itu. Nah, ini terutama nih para orang-orang yang mapan ya, yang punya kekayaan yang banyak, yang simpan prosesnya lebih baik dikeluarkan cepat sebelum datang kematian. Karena kalau dakwah repot nanti di akhirat. Itu saya sebutkan tadi, seandainya manusia yakin kehidupan akhirat,
makmur manusia di dunia. Karena tidak banyak orang akan menyimpan harta yang banyak. Dia pasti keluarkan supaya terjadi perputaran. Untuk dalam Al-Quran disebutkan harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya. Itu sudah ada di dalam. Tapi manusia kan selalu berpikir menabung ini. Padahal yang disebut tadi menabung itu yang tansun nafsun, setiap diri mempersiapkan digadang itu hari esok. Itu tadi adalah hari kemudian. Nah, berkaitan dengan yang saya sebut tadi, bahwa berkaitan dengan makna waktu, berhubung kita di sini adalah penanggalan Masehi berada di 31 Desember, benar Pak ya? 31 Desember 2022 dan akan berakhir nanti malam nanti ya, tepat 00 berarti ke 1 Januari 2023. Nah, kalau kita cermati memang di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ini, ayat yang ke 36 memang sudah disebutkan di sini. Ya, saya bacakan nanti, ini agak panjang nih. Artinya nih, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Ya, indallahi isna asara sahran. Insya Allah itu bulan itu ada 12. Dan ini tepat baik penanggalan Hijriah Masehi adalah 12 bulan. Nah, kemudian ini adalah sebagai ketetapan dari Allah. Ya. Kitabillahi yauma khalqis samawati wal ardh. Jadi ini adalah merupakan ketetapan Allah ketika Allah itu pada waktu menciptakan langit dan bumi. Jadi ini sebenarnya biasa aja. Setiap rutin berganti dari siang ke malam, bumi mengitari bersama bulan mengitari matahari, terjadi pergantian siklus harian ya. Satu hari, satu malam. Kemudian dari situ menjadi satu pekan, 7 hari. Dan itu juga dalam Al-Quran, dalam Al-Quran sudah dicerita semua ini. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. Ya, malam dan siang. Al-lail dulu ya. Sebutnya al-lail dulu baru siang. Dalam Al-Quran selalu biasa itu gelap dulu baru terang. Bukan terang dulu baru gelap. Karena intinya itu adalah semuanya adalah kegelapan. Ketika tidak ada Al-Quran misalnya memberi cahaya, semuanya kegelapan. Alam ini juga kegelapan. Tapi ketika diciptakan matahari sebagai penerangnya, baru dia jadi terang. Jadi kalau gelap itu cara menghilangkannya adalah mendatangkan cahaya. Jadi pada dasarnya itu adalah gelap. Karena kalau Allah tidak tergantung dengan apakah dia siang atau malam, manusia yang tergantung dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi Al-Quran kan al-lail dulu, malam dulu baru nahar, siang. Nah, jadi pergantian semalam itu adalah ada tanda-tanda di sana. La ayatin liulil albab, bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, jadi ada 12 bulan, kemudian setiap bulan ini ada yang 30 hari, ada yang 1 hari kalau penanggal, tapi dalam Hijriah ada 9 atau 30 hari. Nah, jadi ujungnya nanti ada 365 hari untuk Masehi, 355 untuk yang penanggalan Hijriah. Karena selisihnya sekitar 11,5 hari, tapi biasa dibulatkan 11 hari. Makanya kita di sini apabila mengikuti penanggalan Hijriah ini selalu dia lebih cepat, ya, lebih cepat. Beberapa puluh tahun nanti akan ketemu lagi pada bulan yang sama. Nah, kalau ini adalah ya dari sisi filsafat nih atau ilmu manusia, ada yang memandang waktu itu ada yang sifatnya linear, ada yang sifatnya siklus, memandang siklus. Ini juga terkait dengan kepercayaan.
ada juga yang bisa dikombinasi. Karena seperti itulah perjalanan bulan dan bumi dan matahari sekaligus. Karena sekarang orang sudah yakin setelah melakukan riset, para astronom sudah tahu bahwa ternyata galaksi Bima Sakti ini, di mana matahari sebagai sentralnya, itu juga berjalan terus menerus. Jadi bulan berputar mengelilingi bumi, bumi juga berputar bersama bulan, berputar dan sambil mengelilingi matahari. Ternyata galaksi ini juga berputar terus menerus. Jadi kalau kita mati, orang kalau memandang itu hidup ini hanya siklus, hanya pergantian siang malam, sudah itu mati, selesai dia. Tapi kalau linear terus menerus. Tapi kalau dalam mazhab kita di sini, agama kita jelas itu kombinasi. Ada dimensi linearnya berjalan waktu ini, tapi ada juga siklusnya berganti siang dan malam, berganti pekan demi pekan, berganti bulan, berganti tahun. Tapi bukan hanya itu. Kalau orang bicara kesinambungan dalam wahyu, dalam agama kita jelas yang saya sampaikan tadi, bahwa waktu itu tidak ada ujungnya sebenarnya. Hanya orang berpindah tadi dari alam ruh, kemudian masuk ke dalam rahim, rahim berpindah ke alam dunia, dunia ke alam barzakh, ke padang mahsyar nanti, kemudian sampai di surga atau neraka. Itu terus menerus berkesinambungan, hanya berpindah alam. Jadi kehidupan sebenarnya kalau mengatakan, oh kehidupan sudah berakhir, iya mungkin kehidupan di dunia, tapi kehidupan sesudahnya kan panjang, bukan lagi panjang, tidak ada batasnya. Kalau menyebut panjang mungkin panjang sekali, tapi tidak ada batasnya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, kalau dikasih rezeki untuk di akhirat orang masuk surga, bighairi hisab, tanpa batas lagi. Nah, di surah Al-Ghafir ayat 40, ayat ke-40, surah ke-40 itu. Misalkan diberi rezeki, bighairi hisab, sudah tidak ada, terus menerus dia akan mendapat kenikmatan. Sementara penghuni yang tadi orang kafir dan orang musyrik tadi juga di neraka terus menerus disiksa. Jadi tidak ada berarti ujungnya waktu itu. Ya, kalau ujung kehidupan ya di dunia ada gitu ya, di alam kubur ada, pada masa ada. Tapi nanti kalau di ujung itu tadi neraka, surga, tidak ada ujungnya. Kecuali tadi orang hanya berpindah dari penghuni neraka yang catatan amalnya tadi lebih besar keburukan daripada kebaikan, dia di dulu. Semua ujungnya seluruh yang punya iman di dalam hatinya, dalam hadis disebutkan ada waktunya dia akan dibersihkan. Disebut di dalam Nahrul Hayat. Jadi kalau di dalam Al-Quran selalu menyebutkan bahwa pada awalnya dunia itu, bumi itu kering. Kemudian anzala minas samai, nazzala mina, Allah menurunkan dari langit air. Kemudian ditumbuhkanlah bumi itu. Ya. Banyak sekali di dalam Al-Quran, di surah Ibrahim misalnya. Ya. Anzala minas samai ma, fahrajabi, kemudian dikeluarkan di bumi itu tumbuh-tumbuhan. Nah, memang faktor air selalu menumbuhkan. Ternyata dalam hadis juga disebutkan pada saat penghuni neraka tadi keluarkan, dia juga turunkan, diberikan air. Ya, ada Nahrul Hayat, suatu sungai yang tempat dia bersihkan. Kemudian saya baru baca juga ketemu yang dalam sebuah hadis pada saat hari kebangkitan, ketika sudah manusia sudah mati semua, di pada mahsyar mau dibangkitkan lagi, itu turunkan hujan juga. Mungkin itu mengiringi, trompet itu mengiringi ketika kebangkitan, turunkan hujan sehingga manusia itu bangkit lagi. Jadi faktor ini paralel ini, ayat-ayat yang dicerita dalam Al-Quran di dunia kejadiannya, di akhirat juga terjadi, proses-proses terjadi. Dari kehidupan ketika kita lahir juga bercampur dengan air kita keluar, kan tidak bisa. Kalau tidak cairan keluar ini kan jalan manusia untuk lahir kan tidak bisa gitu ya. Makanya dia licin ini kan. Kalau udah ikut itu
dia dioperasi gitu ya. Nah, kita mau dimakamkan juga dimandikan gitu kan, terus-menerus berkaitan dengan air ini. Jadi air itu adalah sumber kehidupan di dunia punya air. Sampai nanti di surga manusia akan diberi air minuman yang 4 macam, dari khamar yang tidak memabukkan lagi, air madu, susu, kemudian air tawar, ya, air mineral yang kita sering sebut. Fenomenanya ada semua di dunia ini kan. Nah, nanti jadi dia ada kepastian tentang perjalanan hidup kita, perjalanan waktu ini. Nah, saya kira itu yang perlu kita ingatkan pada kita semuanya berkaitan dengan waktu. Jadi sebenarnya yang berkaitan dengan pergantian tahun itu biasa-biasa saja. Justru yang penting kalau dalam agama kita bukan kalau tahun kan per 12 bulan. Paham kan? Kesadaran yang dibangun oleh kita ini itu bukan hanya tahun atau milenium atau yang milenium ya, pergantian abad. Ya. Tapi lebih pendek lagi sebenarnya. Kalau dalam agama dalam kita ini yang perlu kita ingat-ingat itu bukan pergantian tahunnya tadi. Karena tidak ada sebenarnya yang paling istimewa di sana. Mungkin bagi pengusaha perusahaan itu ya. Yang penting kita itu adalah justru harian ini, siang dan malam. Bahkan dalam satu hari, satu malam berkaitan dengan waktu sholat 5 kali sehari semalam ini. Ini sebetulnya yang lebih penting. Jadi kesadaran berkaitan dengan waktu, kalau basisnya agama tidak menunggu tahunan, tapi dia harian sifatnya. Karena kematian juga bukan dihitung tahun, nanti dah tahun ini harian kan, jam itu. Ya, misalnya salat subuh di waktu subuh, salat duhur. Nah, coba kita lihat ya, siklus yang berkaitan dengan waktu-waktu ibadah kita ini. Di dalam 2 kali 12 jam, 24 jam sehari semalam. Jadi siklusnya jelas ini berkaitan dengan ibadah. Ya, saya ada gambar di sini, kalau tidak kelihatan dari ini, ya saya tunjukkan waktu-waktu ibadah. Jadi ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Saya anggap ke harian. Maksud saya supaya manusia jangan terlena dengan pergantian tahun ini. Sementara yang penting itu adalah siang dan malam. Kayak selalu disebutkan dalam Al-Quran, yulijul laila bin nahari wa yulijul nahara bil lail. Surat Hadid misalnya menyebutkan di situ. Ya. Jadi siang menutup malam, malam menutup siang, atau ikhtilaful laili wan nahari. Berganti malam dan siang. Jadi itu yang penting. Artinya kesadaran waktu kita tidak menunggu 1 tahunan, tapi harian. Kalau mungkin maju lagi pekanan, karena kita ada hari yang mulia, hari Jumat. Kalau meningkat per bulan, karena kita ada perintah puasa sunat setiap 3 hari dalam setiap bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya. Itu yang berkaitan dengan waktu ini. Kalau tahunan kan paling dengan Ramadan, tapi 1 bulan penuh kan. Kalau yang penting adalah harian tadi. Makanya yang berkaitan dengan waktu ini disebutkan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang mukmin. Di surah An-Nisa ayat 103 ini. Jadi maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Ya, 5 waktu ini. Nah, coba kita perhatikan ini. Di waktu ini kan dari subuh ke isya. Subuh dulu, duhur dulu ya. Mau cepat isya lagi. Setiap waktu ini kan rata-rata 2,5 jam. 2,5 jam mungkin dari duhur ke asar. Isya, maghrib ke isya kan lebih cepat lagi, hanya lebih 1 jam. Nah, di antara waktu yang panjang itu diselipkan lagi salat sunat. Yang penting artinya di siang hari dari subuh ke duhur kan diselipkan salat duha. Rakatnya bisa sampai 8, minimal 2 ya. Di antara isya dengan salat subuh panjang juga waktunya. Ya.
Diselipkan lagi salat lain di antara salat sunat yang utama. Nah, ini menunjukkan bahwa perkara waktu siklus siang malam ini sudah diatur dari 5 salat wajib dan 2 salat sunat yang utama berkaitan dengan waktu lain. Jadi duha kan siangnya, malamnya salat lain. Kan berkaitan dengan waktu. Menempatkan salat duha kan di waktu di antara jam, kalau di sini jam 6 lewat 20 sudah masuk ini. Nah, kan sebelumnya karena masuk suruh ini. Nah, sampai menjelang duhur. Jadi ini sebenarnya kesadaran yang ditunggu-tunggu. Tapi manusia ini kan berarti berkesadaran waktu itu jangan hitungnya tahunan. Kalau tahunan baru sadar, wah masuk lagi, terasa ya 2023. Kan selalu seperti itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu ini yang ada kecenderungannya itu sejak COVID ini malah lebih cepat ya perasaan waktu berjalan. Jadi mari kita sama-sama ini menghargai waktu-waktu ini untuk berkaitan dengan ibadah, banyak-banyak berzikir di waktu pagi dan petang. Nah, sama tadi, zikirnya juga ada di waktu pagi dan petang. Jadi tidak menunggu zikir tahunan gitu. Ini zikir harian di pagi dan petang. Sesudah salat asar sampai maghrib dan sesudah salat subuh kita zikir. Sebutnya zikir pagi dan petang. Jadi kesadaran berkaitan waktu ini hendaknya orang yang tadi mempersiapkan hari esok bahwa yang penting itu adalah pergantian siang dan malam 24. Inilah sebenarnya. Jadi jangan menunggu bulanan atau tahunan. Orang menunggu bulan mungkin karena gajian gitu ya. Sebaiknya memang ada gajian harian. Itu lebih bagus sebenarnya gajian harian, itu ada kepastian ya. Kalau gaji bulanan nggak tahu nanti kalau akhir-akhir bulan terus kita meninggal belum gajian gitu ya. Dan mungkin ya seandainya nih, pakai tanggal hijriah ini, banyak orang setuju karena gajiannya lebih cepat kan. 29 hari atau 30 hari. Jadi lebih cepat kita gajian gitu ya. Tapi kalau panggil Sehe ya nunggu nih. Jadi 30 hari atau 31 hari gitu ya, kecuali bulan Februari. Nah mungkin ini yang saya sampaikan, semoga dengan kita menyampaikan berkaitan dengan waktu siklus kehidupan ini, perjalanan kehidupan manusia berkaitan dengan sadar waktu yang terutama yang berkaitan dengan harian, mari kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Inilah orang yang mempersiapkan hari esok yang sebenarnya. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.